Bro Engsis. Halo. Halo, apa kabar? Sampai jumpa lagi kita ya dengan Siap. acara ngopi nih. Ngopi nih. Ngopi dulu kita. Ngopi dulu. Tos dulu lah. Oke, sip. Alhamdulillah masih di Mantap. kesehatan kita. Mantap. Masih di mana, Bung? Masih nulis kan nih, Bung? Nulis masih, nulis WA, nulis status, Oke. IG. Jadi sekarang anak muda tuh banyaknya caption, not action, but caption. Nah, itu berbahaya. Makanya saya lagi pre dari hiatus dari medsos. Saya itu udah berapa lama tuh? Apa namanya? Detox sosmed. Iya, detox sosmed. Karena saya ingin kembali ke habit saya yang lama, yaitu saya ingin menulis esai kembali gitu loh. Oh iya, aku jadi ingat tuh kan, Bung, jadi kan pernah juga tuh si Tereli yang ngomong juga kan, sebetulnya kita tuh punya bakat sih katanya menulis, kan buktinya kita bisa buat status kan. Nah, menurut Bung gimana, Bung, tentang menulis dan sosmed tadi, berdasarkan pengalaman Bung gimana itu? Bakat itu ini ya, sepanjang yang saya lakukan, alami, apa ya, kayak racun ya. Orang memuji kita punya bakat gitu loh, tapi kita tidak mentrain diri kita sendiri. Kita tidak berdiskusi dengan orang, kita tidak membaca esai yang baik. Menurut saya itu sia-sia gitu loh. Biarpun katanya punya bakat apa. Jadi iya, saya percaya setiap orang punya bakat menulis, tapi kalau bakat itu hanya sekedar kamu senang karena kamu dipuji punya bakat, itu nggak bisa gitu loh. Sekarang semuanya harus di training, harus punya komunitas, harus dengar pendapat orang, belajar dari penulis orang. Jadi itulah yang saya alami. Sejujurnya saya mengalami stagnasi dalam menulis karena saya produktif menulis itu justru pada saat mahasiswa gitu loh. Hampir 2 pekan sekali mungkin tulisan saya muncul di koran ya, dengan berbagai ragam tulisan, ya, esai, resensi buku, kadang-kadang cerpen gitu. Tapi setelah jadi dosen kok mungkin karena dulu dorongan menulis itu untuk mencari duit. Nah, artinya Anda harus bilang sekarang saya udah punya duit. Gitu. Atau apa peralihan passion atau gimana itu, misalnya dari dulu menggemari cerpen tuh kan, mungkin puisi bahkan ya, tapi sekarang ke mungkin yang ke tulisannya lebih serius itu. Ya memang ada proses peralihan juga, medianya juga kan berubah. Dulu kan kita bangga banget ya bisa menulis di media mainstream, di Kompas gitu. Kalau di Jogja di KR, di Jawa Pos. Alhamdulillah saya itu hampir semua koran sudah saya tembus sejak semester awal. Tulisan saya pertama kali itu kan kelas 1 SMA. Dan itu cerpen di sebuah koran yang cukup prestisius di Bandung. Di Pikiran Raya. Tentang kerbau, saya masih ingat. Tentang kerbau. Gimana? Inspirasinya gimana kerbau? Jadi inspirasinya itu di tempat saya itu ada penyuluhan pertanian itu loh. Dia memperkenalkan traktor gitu loh. Nah, tetangga saya itu sering menyewakan kerbaunya gitu loh. Datanglah itu traktor yang membuat kerbau tetangga saya itu jadi pengangguran gitu loh. Sehingga dari situ saya merenung gitu loh. Apalagi waktu itu pengaruh cerpen sosial itu, kayak saya dulu senang banget dengan cerpen sosial ya, kayak cerpen dari dulu ada ya beberapa penulis yang Kunto Wijoyo. Bukan, dulu zaman saya SMA Kunto Wijoyo belum disebut gitu. Dulu ada satu kumpulan cerpen yang saya terus baca di sekolah itu.
kumpulan cerpen yang disunting oleh Habib Yasin waktu itu. Oh Yasin, oke. Saya sangat senang sekali dengan cerpen-cerpen suasana. Saya sebutnya cerpen suasana. Cerpen suasana itu cerpen yang dimana kalau kita membacanya itu kita seperti hidup di situ gitu loh. Itu menurut saya cerpen suasana yang terbaik dulu zaman itu ada satu penulis yang dosen IPB Bogor itu, kalau nggak salah namanya Wildan Yatim. Jadi kalau Wildan Yatim itu ya menulis tentang kampung misalnya, dia detail banget mengantarkan ke kita, di depan kita itu ada tanah basah gitu, sisa hujan gitu. Itulah mungkin yang membuat kenapa saya kemudian memulai itu dari cerpen-cerpen sosial. Ada juga cerpen yang sampai sekarang masih saya kenang ya, waktu itu di SMA itu judulnya Hujan Kepagian. Penulisnya itu Nugroho Noto Susanto. Menteri kita? Iya, dia kan penulis hebat itu kan. Penulis hebat, sastrawan, sejarawan. Dia menulis tentang hujan kepagian gitu. Jadi gimana suasana hujan itu di sebuah desa gitu. Itu merasuk gitu loh waktu itu. Saya waktu SMA itu bacaan saya itu. Sehingga saya menulis, memberanikan diri waktu itu saya menulis, mengirimkan judulnya tentang Kerbau Pak Kiman judulnya. Itulah yang membuat kemudian saya tergila-gila dengan cerpen sosial. Setelah itu barulah kemudian saya berkenalan dengan Robohnya Suro Kami, terus Harimau, terus dari Mohtar Lubis, terus Belenggu misalnya Armin Pane. Saya baca tuh habis di SMA. Jadi sampai sekarang tuh referensi dan gagasan tentang cerpen itu bagi saya cerpen sosial gitu. Kemudian di Yogyakarta kebetulan banyak komunitas kalau di Jakarta. Jadi kemudian saya setelah mahasiswa saya mulai menulis esai. Esai pertama saya masih ingat itu saya tulis juga di SMA waktu itu. Saya beranikan diri menulis esai di edisi Hari Minggu di Pikiran Rakyat juga di Bandung, karena Pikiran Rakyat itu di Bandung itu kayak populer banget gitu loh ya, kayak di Jogja KR kayak KR gitu loh di Jogja. Semua saya kirim ke Pikiran Rakyat. Waktu itu saya menulis tentang suasana di kota saya di Pandeglang sana. Ada pariwisata dan budaya waktu itu yang saya ibaratkan sebagai pertarungan antara ombak dan pasir waktu itu. Jadi setelah kuliah di Jogja saya serasa mendapatkan komunitas gitu loh. Biarpun saya tidak terlalu formal gabung dengan komunitas, tapi saya sering hinggap ekosistemnya ketemu lah ya. Sering hinggap dari satu kumpulan ke kumpulan lain untuk belajar bersama gitu. Sejak itulah saya menulis esai gitu. Jadi itulah. Nah, yang hilang dari setelah itu kan kemudian media-media mainstream itu punah gitu. Iya, kayak dulu kan istilah sastra koran segala macam. Sekarang udah. Nah, itu gimana tuh mengenai peralihan sekarang lebih banyak ke apa namanya kan online kan rata-rata. Ya sekarang ada hal yang agak ironis ya menurut saya. Ada kemerdekaan untuk berkarya sekarang. Kamu punya kenalan 4 orang, kamu bisa terbitkan buku. Oh iya, indie sekarang. Indie. Tapi buku-buku itu dibaca sendiri, diedarkan sendiri, dibaca oleh komunitasnya sendiri. Jadi dari sisi kedalaman karya saya pikir sekarang lebih menurun, biarpun dari sisi produksi justru lebih baik gitu loh. Jadi kita kecewa tidak dimuat di koran berkali-kali, kita ketemu dengan 5 orang, kita terbitkan jadi buku gitu sekarang. Tapi dengan segala hormat misalnya buku-buku itu hanya beredar di kalangan mereka sendiri gitu loh.
Ya. Dibaca oleh kalangan mereka sendiri, didiskusikan juga sendiri. Beda dengan misalnya zaman-zaman Horizon masih berjaya, zaman-zaman Sastra Minggu masih berjaya, di mana ada reviewer yang bernama editor, sehingga ya biarpun kompetisinya agak ketat tapi jadi gitu loh, apa penulis itu jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ada beberapa mungkin yang memanfaatkan ruang-ruang media online itu dengan sangat serius juga ada. Sehingga apa banyak tiba-tiba muncul nama-nama baru. Jadi menurut saya sastra koran yang hasil dari sastra koran hari Minggu ya, baik esai itu terbukti gitu loh, memunculkan sejumlah penulis yang sampai hari ini saya kira saya masih merasa berpengaruh gitu loh khususnya ke saya. Tapi kan gini juga ya Bung, kan sekarang ada juga komentar kan apa namanya terlalu didominasi katanya, susah katanya akan memunculkan penulis-penulis baru tuh, masih yang lama-lama terus katanya gitu ya. Itulah bedanya sastrawan dengan atlet, sastrawan ilmuwan dengan atlet. Kalau atlet kan makin tua makin hilang. Kalau sastrawan selama dia punya pikiran, selama dia segar, intelektual juga begitu. Sama aja di dunia intelektual juga gitu. Menurut saya sih gimana? Ada perebutan ruang atau gimana ini sebetulnya? Atau kita memang harus enggak juga menghasilkan karya yang lebih gitu? Enggak juga. Dulu juga saya mengeluhkan hal yang sama ketika di Jogja. Saya kan datang bukan dari Jogja. Saya juga tidak ikut ke kubu A, kubu B. Tapi saya selalu mengikuti gitu percakapan, perdebatan esai. Dan saya begini tuh memproduksi karya itu. Saya pikir kalau pada akhirnya para editor juga akan tahu gitu mana karya-karya yang memiliki distingsi gitu loh, memiliki ciri khas gitu loh. Nah kalau kita cuma menulis dengan gitu-gitu aja, tanpa distingsi, tanpa ciri khas, baik distingsi dari sisi pengucapan maupun dari sisi tematik, saya pikir susah gitu loh. Jadi kalau saya sih itu memang seleksi alam dan saya pernah mengeluhkan hal yang sama bahwa ada rejim penulis, ada komunitas-komunitas. Menurut saya enggak sih, enggak. Tergantung kita menulis dengan cara apa. Banyak tulisan-tulisan yang misalnya mengambil distingsi dengan ngambil nilai-nilai tertentu, misalnya berbasis pada agama. Tapi jatuhnya menjadi khotbah. Jadi kalau saya sih menulis agama itu harusnya jadi sumber gitu, bukan jadi alat gitu. Nah banyak yang kemudian menjadikan nilai-nilai moral itu sebagai alat untuk memperpanjang tulisan saja gitu loh. Seharusnya dia sebagai sumber gitu. Ya, jadi saya juga agak menyesal kenapa kemudian saya tidak terlalu mendalami itu, dan setelah jadi dosen ada kewajiban menulis jurnal lah, jurnal ilmiah dengan berbagai platform yang sangat instrumental dan harus saya ikuti, sehingga kapasitas menulis esai saya enggak terasa, dan saya harus migrasi ke jurnal, dan itu butuh kerja keras juga gitu. Jadi gitu. Bung, minum dulu Bung. Ya. Serius sekali kita. Iya, ini perdebatan yang menarik sebetulnya.